Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viola Zahra Yuspi dari kelas 11 Puspa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen biotik dan abiotik yang ada di sekitar lingkungan saya. Baiklah, ini merupakan pemandangan lingkungan di sekitar saya. Saya tinggal di Jalan Kamboja Indah, Perumahan Panorama Bukit Raya, Blok F nomor 7, Kecamatan Tenayan Raya, Kelurahan Tangkiran Timur. Baiklah, saya akan mulai mengeksplorasi komponen biotik dan abiotik yang ada di sekitar lingkungan saya. Selamat menonton! Baiklah, saya akan mulai dari ini. Ini merupakan daun pandan. Nama latinnya Pandanus amaryllifolius. Daun pandan ini biasa digunakan sebagai bahan masakan. Daun ini ditanam untuk digunakan sendiri atau tidak untuk dijual. Selanjutnya adalah daun kelor yang berasal dari keluarga Moringaceae. Daun ini memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan. Daun ini mampu mengobati penderita anemia dan dapat membantu menjaga kesehatan tulang. Dan ini adalah daun ubi, biasa digunakan untuk memasak sebagai sayur-sayuran. Contoh hidangan yang menggunakan daun ubi adalah sayur daun ubi tumbuk. Di sini ada pohon mangga. Nama ilmiahnya adalah Mangifera indica. Pohon ini kini sedang berbunga. Bila berbuah, pohon mangga ini akan menghasilkan buah yang manis. Jenis tulang daun pada pohon mangga ini adalah menyirip. Di bawah pohon mangga terdapat batang pepaya yang masih sangat kecil. Batang pepaya ini memiliki jenis daun menjari. Batang pepaya ini belum menghasilkan buah karena masih kecil. Ini merupakan daun sirih. Daun ini merupakan obat herbal yang dapat memiliki 1000 manfaat bagi tubuh. Lalu di samping pohon mangga dan batang pepaya juga terdapat kolam ikan. Kolam ini berisi ikan nila. Ini merupakan bentuk kecil dari Argo Fishery. Di sekitar kolam juga terdapat berbagai macam tanaman hias. Ada juga tanaman kangkung yang kini sedang ramai diterapkan oleh masyarakat dan dikenal sebagai kangkung hidroponik. Kini kangkung tersebut telah selesai panen sehingga tidak banyak terdapat kangkung yang tersisa. Tanaman hias di sekitar kolam dapat digunakan untuk meneduhkan kolam tersebut. Dan satu ini adalah pohon jambu dengan jenis jambu madu. Jambu ini kini sedang berbuah. Pohon ini menghasilkan buah jambu yang sangat manis. Terdapat 2 pot pohon jambu madu di sini. Nah, yang dalam tong ini adalah ikan lele. Ikan ini dipelihara untuk diperjualbelikan. Ini adalah batang tebu. Tebu merupakan tanaman yang ditanam untuk bahan baku gula dan vetsin. Namun, tebu yang satu ini sering kami makan dengan mengunyah batang tebunya saja. Rasanya sangat manis. Jika tadi ada batang pepaya yang masih kecil, ini adalah contoh batang pepaya yang sudah besar. Batang pepaya ini telah menghasilkan buah. Buahnya masih sangat kecil. Lalu di bawah batang pepaya ada batang cabai. Sama seperti daun pandan tadi, cabai ini hanya untuk dimanfaatkan sendiri. Ini merupakan jenis cabai geprek atau cabai setan. Nah, ini adalah daun kunyit. Baik daun atau umbi kunyit dapat dimanfaatkan sebagai bahan masakan. Di sebelah sana juga terdapat batang kunyit dan daun mangkok. Daun mangkok ini memiliki banyak manfaat seperti obat-obatan, hiasan, bahkan dapat diolah sebagai sayuran. Untuk hewan-hewan,
tak banyak ditemukan di lingkungan sekitar saya. Hanya ada beberapa ayam dan kucing-kucing liar di sini sebagai tanah hewan-hewan. Nah, ini adalah batang terong yang telah berbuah. Buahnya masih kecil. Ini adalah kucing liar. Karena tinggal di komplek perumahan, hanya ditemukan sedikit tanah karena sebagian lahan telah dicor. Ini merupakan jenis tanah dengan jenis tanah pasir. Yaitu adalah ayam jantan dan betina yang sedang mencari makan. Lingkungan dengan berbagai jenis tanaman pertanian dan hewan ternak ini merupakan bentuk kecil dari farm based agroforestry. Dan yang terakhir adalah tanaman hias. Ada banyak jenis tanaman hias di sini. Ini adalah cabai dengan jenis cabai geprek. Lalu di sana juga terdapat lidah buaya. Sisanya hanya tanaman-tanaman hias sebagai penghias rumah. Lalu ini yang berada dalam rumah adalah budidaya tanaman kangkung. Budidaya ini sengaja dalam rumah agar dapat terhindar dari gangguan hewan ternak. Kangkung ini berusia 8 minggu. Hanya menunggu waktu untuk dipanen. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya Viola Zaira undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.